Rasa syukur dan haru menyelimuti hati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Praratia bersama putri mereka Camelia Latisha Azhara yang kini tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Selain Kang Emil yang berangkat sebagai Amirul Hajj memimpin 17.000 jamaah haji asal Jawa Barat, keluarganya pun mendapatkan undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Indah hingga merasuk ke hati, terlebih pada kesempatan ini, Kang Emil pun akan melaksanakan ibadah haji atas nama almarhum putra sulungnya alias Badal Haji. Lantas seperti apa potret penuh kekusyukan Ridwan Kamil beserta keluarganya saat akhirnya tiba di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji? Bagaimana pula pandangan alim ulama terkait niat Kang Emil Badal Haji almarhum Eril? Sementara Ridwan Kamil dan keluarga melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, kekasih almarhum Eril Nabila Ishma tengah menikmati liburan di Pulau Bali. Lantas, seperti apa kesedihan yang dirasakan Nabila saat menapak tilas tempat-tempat yang pernah ia kunjungi bersama Eril? Sebelum berangkat ibadah haji, Ridwan Kamil dan keluarga pun sempat menggelar acara pengajian sekaligus memperingati 40 harian almarhum Eril. Di momen itu pun terselip tingkah sang anak bungsu Arka yang begitu menggemaskan. Lantas seperti apa momen kebersamaan Ridwan Kamil dan Arka sebelum berangkat ibadah haji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dapat menunaikan haji ke Tanah Suci menjadi sebuah kebahagiaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Ya, perasaan itu pula yang kini dirasakan oleh Ridwan Kamil dan keluarga tercinta. Selain Kang Emil yang berangkat sebagai Amirul Hajj dan memimpin 17.000 jamaah haji asal Jawa Barat, sang istri Atalia Praratia dan juga putrinya Camelia Latisha Azhara juga mendapatkan undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Tiba di Tanah Suci, Kang Emil dan juga Atalia serta Zara pun mengisi waktu mereka dengan memperbanyak ibadah. Dalam sebuah Instagram story yang diunggah oleh Gus Miftah, terlihat Kang Emil yang tengah melaksanakan tawaf bersama dengan Atalia. Ia, sebagaimana orang yang berhaji pada umumnya, memakai pakaian ihram. Di sampingnya, Atalia pun juga memakai pakaian serba putih. Ia pun tampak begitu khusyuk ketika tengah melaksanakan tawaf bersama suaminya. Bahkan sesekali Atalia pun terlihat mengusap matanya seperti menampakkan perasaan haru. Sebagai Amirul Hajj, Kang Emil juga memastikan bahwa jemaah haji Jawa Barat yang sedang melakukan ibadah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Ia pun juga meninjau lokasi tempat di mana jemaah haji asal Jawa Barat menginap hingga mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini hari yang afdol karena
kami akan safar, berangkat. Kami titipkan ke orang-orang hebat yang Allah pilih dengan jabatannya untuk menjaga tanah Jawa Barat, menjaga 50 juta warga Jawa Barat. Dan kami mohon doanya, pergi selamat, pulang selamat. Yang mau nitip doa silahkan. Ya, zaman sekarang mafia medsos aja, nggak usah coret-coret biar gampang. Kalau Allah gampangkan, mudahkan, insya Allah kami doakan. Karena berhari-hari pekerjaan kami adalah berzikir, berdoa. Selain dari tugas negara, tentulah kami tidak hanya mendoakan diri kami sendiri, tapi juga mendoakan semua yang perlu didoakan. Haji di dalam Islam adalah suatu kewajiban karena menjadi rukun bagi umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah baligh dan mampu untuk melaksanakan perintah haji atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, agar kita mendapatkan keberkahan daripada bulan haji dan di tanggal awal daripada 10 menjelang nanti pelaksanaan haji, maka kita bertalbiyah agar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi Kang Emil, Atalia dan juga Zara, kepergian mereka ke Tanah Suci kali ini pun memiliki makna yang begitu mendalam. Terlebih pada kesempatan ini, Kang Emil pun akan melaksanakan ibadah haji atas nama almarhum putra sulungnya alias Badal Haji. Meski secara fisik ia pun pergi sebagai Ridwan Kamil, namun ia niatkan segalanya untuk Eril yang kini telah pergi terlebih dahulu ke pangkuan Sang Pencipta. Lantas seperti apakah penjelasan pemuka agama terkait hukumnya orang yang telah meninggal dunia namun bisa dihajikan oleh orang lain yang masih hidup? Ibadah haji juga ada yang mempunyai badal. Di dalam menjalankan haji, kita juga ada yang kita kenal dengan membadalkan haji. Membadalkan haji di dalam syariat Islam adalah keharusan. Bahkan nazar, niat, berucap secara lisan untuk berangkat haji, padahal dia mampu tapi belum melaksanakan haji, maka jatuh hukumnya adalah nazar dan wajib untuk melaksanakan haji. Maka oleh karena itu, ketika kita bernazar untuk berangkat haji, maka hati-hati, harus diperhatikan. Ayahku ini telah tua renta, baginya ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berhaji, dan dia tidak mampu lagi untuk duduk tegak atau berdiri tegak di atas punggung onta. Lalu Nabi bersabda, berhajikanlah dia atau hajikanlah dia. Ini adalah perintah daripada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriktibar bahwasanya almarhum al-maghfurlah, siapapun yang sudah wafat, yang sudah meninggal, apalagi dia orang yang mampu, kabar duka yang sangat mendalam dari Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil, karena anak sulung tercintanya wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring doa, mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diterima seluruh amal-amal baiknya, diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya. Dan Bapak Ridwan Kamil, gubernur kita, gubernur Jawa Barat, membadalkan haji daripada anaknya yang tercinta. Ini adalah suatu keharusan di dalam Islam, harus. Kenapa? Karena mampu.
Dalam sebuah momen pengajuan di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu, air mata Atalia pun menjadi pecah saat mengungkapkan jika pemerintah Arab Saudi mengundang dirinya bersama Kang Emil serta anak gadisnya untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Ia pun tidak menyangka jika adik Ariel, Zara, bisa berangkat menunaikan ibadah haji di usia yang sangat muda, bahkan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Sambil berusaha tegar, Atalia pun menyampaikan bahwa amal jariah almarhum Ariel adalah tabungan kebaikan yang mengantarkan mereka sekeluarga ke Tanah Suci. Tahun ini, insya Allah mohon didoakan, kami diundang untuk melakukan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Ternyata juga Bapak dan Ibu, aliran amal jariah Ariel mengantarkan adiknya pun untuk berangkat naik haji. Anak usia 17 tahun, tidak sepeser pun dia mengeluarkan uang dan tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hajah di usia yang sangat kecil. Mungkin karena amal jariah dari kakaknya. Insya Allah. Yang bisa saya lakukan hanya sujud syukur. Tentunya kita syukuri, karena bayangkan berarti kan dia niat ya, dari Jawa Timur, dari Sulawesi beli tiket, bayangkan terbang naik bus ke Cimaung hanya untuk mungkin 10 menit mendoakan terpaut hati. Belum lagi ribu-ribu yang titip lewat media sosial. Sementara Ridwan Kamil dan keluarga melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, kekasih almarhum Ariel, Nabila Ishma, tengah menikmati liburan di Pulau Dewata, Bali. Lantas seperti apakah kesedihan yang dirasakan oleh Nabila saat menapak tilas tempat-tempat yang pernah ia kunjungi bersama Ariel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kepergian Emeril Khan Mumtaz yang meninggal dunia di Sungai Are, Swiss tidak hanya meninggalkan kisah penuh inspirasi semasa hidupnya, namun juga kesedihan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Namun, dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah takdir Sang Pencipta dan almarhum sudah tenang di alam keabadian, mereka pun kini berusaha untuk kembali bangkit dan menjalani hidup. Tidak terkecuali bagi Nabila Ishma, kekasih almarhum Ariel. Di saat Kang Emil dan juga keluarga menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, Nabila pun kini tengah menikmati liburannya di Pulau Bali. Lewat akun media sosialnya, Nabila pun juga membagikan sejumlah momen saat dirinya mengunjungi berbagai tempat di Bali bersama teman-temannya. Namun di balik semua itu, ternyata Nabila masih menyimpan duka yang masih merasuk di hatinya. Dalam salah satu unggahannya, Nabila pun juga membagikan foto sebuah tempat yang dulu pernah dikunjunginya bersama almarhum Ariel. Nabila pun juga menuliskan sebuah kalimat yang menyentuh hati, yang seolah mengungkapkan betapa rindunya ia kepada sang kekasih. 1 tahun yang lalu, aku pernah di sini. Sekarang aku tahu tempat itu tidak akan sama lagi tanpa kehadirannya. Tempat hanya akan menjadi sebuah tempat tanpa ada orang yang membuatnya menjadi spesial. Unggahan itu pun menuai reaksi dari warganet yang ikut hanyut dalam keharuan. Seolah Nabila pun juga mengungkapkan betapa sosok Ariel begitu spesial di hidupnya dan ia pun sangat merindukannya.
untuk keluarga pelajaran apa yang bisa diambil hikmahnya begitu, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami sebagai keluarga. Tentu sebenarnya hikmahnya adalah Allah yang memberi pelajaran kepada kami dengan peristiwa Ariel ini. Di antaranya adalah kami menduga Ariel yang akan kami antarkan untuk menuntut ilmu dan mencari sekolah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kami justru menjadikan peristiwa Ariel ini menjadi sekolah kami. Itulah hikmah dari alasan kenapa anak kami Ananda Ariel pulangnya diiringi oleh berjuta-juta doa dari manusia yang 99% tidak kenal dengan anak saya. Meski sudah ikhlas, bagi Nabila Ishma kepergian Ariel yang begitu mendadak tidak pelak masih meninggalkan sebuah kesedihan di hatinya. Beberapa waktu lalu pun Nabila masih berusaha untuk mengenang momen-momen yang biasanya ia lewati penuh kebahagiaan bersama almarhum semasa hidupnya. Seperti halnya saat 25 Juni 2022 lalu, yakni momen ulang tahun Ariel yang ke-23, begitu berbeda tanpa kehadirannya. Bersama Zara, Nabila pun membuat kue spesial untuk memperingati hari kelahiran almarhum kekasih tercinta. Di momen itu pula, lewat sebuah unggahan di media sosial, Zara pun juga membagikan sebuah momen-momen masa kecilnya bersama Ariel dan menuangkan isi hatinya dalam kalimat yang begitu menyentuh. Kita berdua bagaikan dua kacang di dalam satu kulit, tidak dapat dipisahkan. Meski dengan jarak usia 5 tahun, tapi entah bagaimana kita tetap dekat satu sama lainnya. Kita bertengkar, kita tertawa akan sesuatu, atau satu sama lain sehari-hari. Kita juga saling berbagi rahasia. Kamu merupakan kakak yang keren dan dapat diandalkan. Kalau dipikir kembali, mungkin itulah alasan mengapa aku selalu mengikuti jejak manapun kau pergi. Dan juga semenjak kau menghasilkan uang untuk dirimu sendiri, kau tidak pernah sekalipun lupa untuk mentraktirku makanan dan hal lainnya. Atas semuanya, aku merasa bahwa diriku belum mengucapkan rasa terima kasih yang cukup untuknya. Jadi, terima kasih Ariel untuk segalanya yang telah kau lakukan untukku. Semua di kita punya jadwal terbang, departure time. Jadwalnya beda-beda. Tujuannya sama, tapi jadwal berangkatnya beda-beda. Oleh karena itu, siapa dari kita harus bersiap, karena jadwal keberangkatan itu bukan kita yang tentukan. Hidup ini bukan tujuan, tujuannya nanti di surga. Hidup ini hanya transit, numpang lewat, atau perjalanan. Kalau perjalanan syaratnya 2, supaya tidak tersesat pakai Google Map, alias keimanan. Supaya kita tidak tersesat di dunia, pakailah keimanan, betul? Menghadapi takdir, bagaimana bersikap. Kedua, dalam perjalanan supaya tidak lapar dan siap nantinya di perjalanan sesungguhnya harus ada bekal. Nah, bekal kita itu adalah amal-amal. Sebelum berangkat ibadah haji, Ridwan Kamil dan juga keluarga sempat menggelar acara pengajian sekaligus memperingati 40 harian almarhum Ariel. Di momen itu pun juga terselip tingkah sang anak bungsu yang bernama Arkana dan begitu menggemaskan. Lantas seperti apa momen kebersamaan Ridwan Kamil dan juga Arkana sebelum berangkat ibadah haji? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Emeril Khan Mumtaz kini telah pergi untuk selama-lamanya ke pangkuan Sang Pencipta dengan jutaan doa dari orang-orang yang merasa tersentuh akan kisah hidupnya. Terlebih, duka yang dirasakan oleh kedua orang tuanya, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia, yang membuat publik pun semakin mengalirkan simpatinya yang begitu besar dari publik. Kini, pasca almarhum Eril meninggal dunia, Kang Emil, Atalia beserta keluarga telah kembali menjalani kehidupan. Di tengah perjuangan itu pun, sosok anak-anak mereka lainnya juga tidak kalah menjadi sorotan, termasuk si bungsu Arkana, Aidan Misbah. Ya, sepeninggal Eril, Arka pun begitu menarik perhatian karena Kang Emil kerap kali muncul bersama sosok bocah yang menggemaskan itu. Seperti halnya dalam momen pengajian Walimatus Safar, sekaligus memperingati 40 hari wafatnya Eril di Gedung Pakuan Kota Bandung yang digelar oleh Kang Emil dan juga keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dalam kesempatan tersebut, terselip tingkah lucu Arka saat bersama sang ayah tercinta. Arka pun tampak tidak bisa diam saat berada di pangkuan Kang Emil. Bahkan sampai menangis karena meminta digendong. Sepanjang acara berlangsung, momen manis pun terjadi saat Kang Emil terus-menerus menciumi kepala anak bungsunya itu karena akan berpisah sementara waktu. Bapak dan Ibu juga sayang ya. Saya lihat ya semuanya, sama Eril sayang, sama putrinya sayang, sama yang bungsu juga sayang. Sehingga kalau hari ini si bungsu juga memberikan kebahagiaan, bisa ya membuat Bapak dan Ibu tersenyum, tentu kami juga merasa senang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.